sampai tidur lagi adalah ibadah dalam pernikahan itu. Sehingga teman-teman semuanya harus dipahami, pernikahan ini adalah sesuatu yang panjang, diusahakan seumur hidup kita. Kalau pernikahan yang panjang ini kita jalani tanpa persiapan yang baik dan matang, maka besar kemungkinan akan berhenti di tengah jalan. Atau mungkin memang mereka nggak berhenti di tengah jalan, mereka bertahan, mereka survive, tetapi akan lahir hubungan yang toksik, hubungan yang merusak jiwa masing-masing dari orang dalam pernikahan tersebut. Si suaminya misalnya nggak bahagia hatinya, atau si istrinya nggak bahagia hatinya, atau bahkan yang lebih parah adalah saat hubungan itu toksik, yang lebih parah adalah mental anak-anak akan kena. Contoh hubungan toksik adalah misalnya suami dan istri tiap hari berantem terus, debat terus di depan anak-anak. Memang hubungannya bertahan, nggak sampai cerai, tetapi hubungan yang seperti ini berantem terus, ngomong kasar terus, teriak-teriak terus, merusak mental keduanya, juga merusak mental anaknya. Memang bertahan, memang utuh rumah tangganya, tetapi mental dari kedua pasangan ini akan jatuh, pun mental anak-anak mereka. Jadi perlu dipahami yang namanya broken home itu nggak selamanya orang yang cerai, teman-teman. Orang memahami kalau orang cerai itu broken home, padahal bukan. Yang namanya broken home adalah kalau hubungan rumah tangga itu menyebabkan kerusakan mental seseorang, yaitu broken home. Bahkan rumah tangga yang utuh sekalipun bisa melahirkan generasi yang broken home kalau mereka menjalani pernikahan itu tidak dengan persiapan. Banyak orang bilang seperti ini, Kak, kan pernikahan itu kan biasa, Kak, berantem tuh biasa, debat itu biasa. Betul, teman-teman. Yang namanya berantem dalam pernikahan, debat, cekcok, itu biasa. Tetapi kalau jadi kebiasaan, ini jadi masalah. Beda ya, antara sesekali berantem, misalnya ya sesekali beda pendapat, sesekali cekcok, itu boleh, wajar. Kita adalah dua orang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda gitu loh. Tetapi kalau setiap hari berantem, ribut, marah-marahan, teriak-teriakan, cuek-cuekan, berarti ada yang salah dari rumah tangganya. Itu bukan hal biasa. Dan ini kalau dibiarkan, tinggal menunggu waktu sampai dia meledak, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti sudah nikah nih, terus kok dirasa setiap hari ribut, setiap hari berantem, jangan dibiarin. Jangan dianggap, ini mah biasa. Jangan, selesaikan, cari akar masalahnya apa. Nah, tapi itu semua bisa dihindari kalau seseorang sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari, seperti itu. Nah, temanya kan kita hari ini adalah nikah itu 1% enak, 99%-nya Anda tanya kan. Nah, kebanyakan di antara pemuda hari ini itu mengatakan bahwa nikah itu 1%-nya enak, 99%-nya enak banget. Katanya begitu. Padahal yang benar adalah nikah itu 1%-nya enak, 99%-nya adalah berjuang dan berkorban bersama-sama. Itu pernikahan. Bisa sampai ke tahap enak banget, bisa. Bisa banget sampai ke level enak banget tuh bisa. Tapi ada fase-fase yang harus dilewati. Fase berjuang, fase bersabar, fase berkorban, fase belajar, fase memahami, fase mengalah, dan lain sebagainya. Sampai nanti ke tahap enak banget, seperti itu. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri dengan baik dan matang agar pernikahan kita nanti sampai ke level yang enak banget. Lagi pula teman-teman, nikah itu kalau teman-teman dari awal ngincer enak, pegang ucapan saya, nikah kalau teman-teman dari awal ngincer enak, ngincer bahagia, saya yakin nggak akan dapat, teman-teman. Buktikan aja. Kalau teman-teman dari awal ngincar pernikahan itu pernikahan yang enak dan pernikahan yang bahagia, pasti nggak dapat. Karena pernikahan itu pasti banyak hal nggak enaknya. Tapi kita harus memahami, kita menikah itu mencari apa? Apa yang kita cari dari pernikahan? Yang kita cari dari pernikahan adalah barokah, berkah. Itulah kenapa doa Nabi kepada orang-orang yang menikah apa? Barakallahu lak wa baraka alaik. Artinya apa? Barakallahu lak wa baraka alaik itu, apa bedanya sih? Padahal sama-sama minta berkah loh. Barakallahu lak wa baraka alaik. Apa yang beda dari doa tersebut gitu? Padahal sama-sama doa minta keberkahan, tapi apa yang beda? Dalam kaidah bahasa Arab, lam dan ala itu memiliki arti yang beda, teman-teman semuanya. Kalau la itu, kalau laka itu sudah dia sesuatu yang bahagia, sesuatu yang sifatnya adalah menyenangkan dan lain sebagainya. Sehingga barakallahu lak itu artinya semoga Allah memberkahimu dalam kondisi yang bahagia, dalam kondisi yang senang, dalam kondisi yang lapang. Diminta keberkahan oleh Rasul. Wa baraka alaik. Kata-kata ala itu lebih condong kepada sesuatu yang tidak baik, kepada sesuatu yang buruk. Itu kata-kata ala dalam bahasa Arab. Cenderung seperti itu.
Sehingga wabaraka alaik itu artinya semoga Allah memberkahi kamu dalam kondisi-kondisi yang tidak baik, dalam kondisi-kondisi yang sedang di bawah, dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Jadi arti doanya adalah semoga Allah memberkahi kamu di saat bahagia, juga semoga Allah memberkahi kamu di saat dalam kesulitan. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini menjadi jawaban bahwa tujuan utama menikah itu bukan cuma bahagia, karena ada fase nggak bahagianya. Kalau kita ngincar dari awal, saya nikah pengen bahagia, dijamin nggak bahagia. Tetapi kalau dari awal nikahnya ngincar kebaikan yang bertambah, insya Allah rumah tangganya bahagia. Karena apa? Karena menikah itu ibadah. Yang namanya ibadah yang kita incar adalah ridhonya Allah dan keberkahan. Kalau berkah, kalau Allah ridho, kebahagiaan itu akan ikut dengan sendirinya. Karena bahagia itu adalah hasil dari ibadah yang baik dan benar. Kalau pernikahannya baik, kalau pernikahannya benar, insya Allah bahagia itu akan mengekor dengan sendirinya. Tetapi kalau pernikahannya nggak baik, kalau pernikahannya nggak benar, silahkan buktikan. Pasanganmu cantik, pasanganmu ganteng, pasanganmu pinter, pasanganmu kaya raya, dijamin tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga tersebut kalau pernikahannya tidak baik dan tidak benar. Dan pernikahan yang baik dan benar itu teman-teman bukan dimulai dari pas kita mengucap akad, bukan. Pernikahan baik dan benar justru dimulai jauh-jauh hari sebelum kita menikah. Pernikahan yang baik dan benar itu dimulai dari jauh-jauh hari sebelum seseorang menikah. Bukan ketika kita mengucapkan saya terima nikahnya sah, baru kita menganggap inilah perjuangan saya baru dimulai. Tidak, justru perjuangan meniti jalan sampai kepada pernikahan yang baik dan benar itu dimulai jauh dari sebelum pernikahan. Pertama, dimulai dengan proses yang baik dan jangan pernah mengharapkan hasil yang baik dan benar kalau prosesnya nggak baik dan nggak benar. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih teman-teman anak muda biasanya ngapain? Terus merah jambu, alias pacaran gitu kan? Itu kan jelas dilarang ya. Maksudnya kan nggak bisa teman-teman. Nggak ada istilah syar'i dalam hal yang dilarang teman-teman. Kalau itu ada dong, kak saya mabuknya mabuk syar'i dong, mabuk syar'i kok kak. Saya minum araknya di pelataran masjid misalnya. Ya, nggak bisa teman-teman. Sesuatu yang dilarang tetaplah dilarang. Nah, teman-teman semua, ada juga yang pernah bilang ke saya seperti ini. Ada juga yang pernah bilang ke saya seperti ini. Kak, tapi kan kak saya pacarannya ini kak baik. Sama pacaran saya dapat motivasi, saya jadi lebih semangat, saya jadi lebih giat. Oke, sesuatu yang terlihat baik, tapi kalau aslinya nggak baik, itu akan melahirkan sesuatu yang tidak baik. Contoh, saya sedekah uang. Di mata teman-teman sedekah baik atau enggak? Di mata teman-teman sedekah baik atau enggak baik? Tetapi, baik. Tetapi saat saya, sebentar teman-teman, sebentar. Tetapi saat saya sedekah itu diambil dari uang yang hasil saya korupsi misalnya, atau hasil mencuri, jadi baik nggak sedekahnya? Nah, enggak. Padahal sedekah itu kan baik. Tetapi karena hasil yang saya dapatkan adalah hasil dari saya mencuri dan lain sebagainya, akhirnya jadi tidak baik juga. Sebentar ya teman-teman. Saya izin 2 menit karena ada ini sebentar tamu. Oke, Masya Allah ya. Sepanjang ini materinya luar biasa sekali. Jadi sangat disayangkan jika kawan-kawan tidak melewatkannya tulisan dan juga pertanyaan terbaik. Siapkan kawan-kawan. Karena 2 penanya terbaik akan mendapatkan door prize buku yang luar biasa. Selamat merangkai pertanyaan. Sembari menunggu pemateri ya. Boleh pertanyaannya di room chat ya, dikirimkan.
Atau nanti pertanyaan masih belum muncul, nunggu materi kedua, boleh. Baik, kita lanjutkan teman-teman ya. Maaf tadi terpotong sebentar. Mana tadi kita? Dengar nggak suara saya? Sampai sedekah, Kak. Oke, sudah ya. Sampai sedekah, Kak. Nah, intinya apa? Pernikahan yang baik dan benar itu dimulai dari proses yang baik dan benar. Itu harus dipahami dulu. Kak, gimana dong Kak? Kalau saya udah terlanjur pernah pacaran dan lain sebagainya, akhirnya menikah, jadi berkah nggak rumah tangganya Kak? Bisa ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah tuh menerima segala tobatnya hamba-hambanya selama memang dia mau bertobat dengan baik. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, kata Allah. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa, teman-teman. Saya berapa menit lagi ya? Ini saya baru pembuka loh, teman-teman. Belum masuk ke inti materi. Berapa menit lagi? Masih lama nggak? Kasih tahu waktu saya berapa menit lagi. Takutnya kepanjangan, teman-teman. Saya kalau ngomong suka nggak ada remnya soalnya. 20 menit Tahu lagi. lewat aja waktunya. 20 menit lagi. Saya Aman. 20 menit lagi. Oke, jadi itu teman-teman ya. Sebenarnya banyak banget yang pengen mau saya sampaikan. Teman-teman nanti kalau mau yang detail silahkan kepoin aja Instagramnya @jagonya-pernikah aja. Teman-teman boleh ikut kelas eksklusifnya di situ. Sekarang saya akan sampaikan secara singkat-singkat aja tentang hal-hal yang perlu teman-teman ketahui. Jadi itu teman-teman, pernikahan yang baik dan benar itu dimulai dari persiapan yang baik. Dan teman-teman harus hati-hati, terutama perempuan. Terutama perempuan harus hati-hati, karena perempuan ini adalah sesuatu yang dijaga betul dalam Islam, dimuliakan dan dijaga betul oleh Islam. Saking mulianya, saking dijaganya oleh Islam, sampai-sampai perempuan itu teman-teman dikasih banyak keistimewaan. Dia kasih banyak keistimewaan, jalan pahalanya banyak, masuk surganya gampang, tetapi masuk nerakanya juga gampang, itu perempuan. Makanya kenapa di neraka itu banyaknya kaum perempuan, karena sudah dikasih jalan yang mudah, tetapi pada akhirnya masih juga jatuh kepada sesuatu yang tidak baik seperti itu. Wait, sebentar ya. Oke, luar biasa sekali pertanyaan dari kawan-kawan. Kami tampung ya, tapi mohon maaf nanti tidak mungkin semua pertanyaan akan terjawab, mungkin hanya beberapa yang dipilih. Insya Allah di lain kesempatan jika kami bisa menjawab, akan kami jawab melalui Instagram atau pesan WA ya nanti. Jawabannya mungkin dari para pemateri kita juga. Oke, kawan-kawan, sembari menunggu Kak Rijal, boleh ya pertanyaannya disiapkan. Buku catatannya jangan lupa, karena ini materi yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Tentang materi yang silakan Kak, silakan. Sebentar, sebentar teman-teman. Soal tadi saya ngisinya di toko, jadi ada orang mau beli, saya harus pergi dulu. Oke, teman-teman, jadi gitu. Terutama perempuan harus berhati-hati, karena banyak banget sekarang buaya-buaya jantan berkeliaran di mana-mana ya, yang seringkali melancarkan serangan-serangan yang seolah-olah baik, seolah-olah perhatian, seolah-olah peduli, seolah-olah soleh, padahal di balik itu semua ada racun-racun yang membahayakan. Jangan lupa makan, janji nikahin, tapi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun lagi. Ujung-ujungnya apa? Perempuan juga yang tersakiti. Pokoknya perempuan kalau mau terhindar dari buaya, nih bagi para perempuan, kalau mau terjaga dirinya, kalau mau terhindar dari buaya, teman-teman habisin aja semua tulisan saya di Instagram. 80% tulisan saya di Instagram itu khusus kaum perempuan.
Kenapa? Biar terjaga kemuliaannya, biar terjaga kalau perempuan itu baik, insya Allah membawa banyak kebaikan dalam suatu negeri seperti itu. Karena perempuan adalah madrasatul ula, dia nanti yang mendidik anak-anaknya, dia yang menjaga suaminya juga dari hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi kalau perempuannya baik, insya Allah lingkungan di sekitarnya pun akan menjadi baik. Itu teman-teman semua. Lantas persiapan apa aja sih yang bisa kita lakukan sebelum kita menikah? Ada banyak sebenarnya, tapi saya akan bahas secara singkat karena waktunya juga terbatas. Minimal ada 4 persiapan teman-teman yang harus disiapkan oleh seseorang yang pengen menikah. Yang pertama, kesiapan iman. Imannya harus siap, ruhaninya harus siap, ruhiyahnya harus siap. Kalau seseorang ibadahnya masih compang-camping, apalagi kalau laki-laki, karena kan laki-laki itu kan imam ya, laki-laki itu kan pemimpin ya. Kalau sampai laki-laki ibadahnya rusak, ibadahnya nggak baik, itu bisa jadi pengaruh pada keluarganya gitu. Nanti keluarganya bisa ikut-ikutan nggak baik, atau juga bisa mengurangi keberkahan di dalam rumah tangga keluarga tersebut. Mohon maaf, saya akan bahas singkat-singkat aja karena memang waktunya terbatas. Yang kedua adalah kesiapan ilmu. Nah, ilmu itu penting teman-teman. Banyak orang yang pada akhirnya rumah tangganya itu berantakan, rumah tangganya itu berpisah karena kurang ilmu. Contoh, ternyata perempuan tuh agak, mohon maaf, agak cerewet itu perempuan. Sehingga kadang-kadang laki-laki yang nggak paham ilmunya setelah pernikahan merasa perempuannya ini kok banyak ngomong, hatinya dongkol, akhirnya ribut terus hanya karena hal sepele. Padahal perempuan memang tipikalnya gitu, kadang-kadang gampang nangis perempuan, ada hal nggak jelas nangis itu perempuan. Kadang-kadang pakai kode, kadang-kadang lebih banyak ngomong. Nah, kalau orang nggak tahu ilmunya, dibalas terus tuh omongan perempuan. Padahal kalau mau cepat nih, buat laki-laki saya kasih tahu rahasia agar nggak banyak berantem dalam rumah tangga. Diem, itu aja rahasianya. Kalau perempuan lagi ngomel, mau dia benar, mau dia salah, diem dulu. Nanti kalau udah reda, udah sama-sama santai, baru kasih tahu, Dek, yang tadi kamu omongin itu nggak bener, nggak gitu caranya, dan lain sebagainya. Gitu caranya dalam pernikahan, kalau kita tahu ilmunya. Tapi kalau orang nggak tahu ilmunya, perempuannya cerewet, suaminya nggak terima. Kamu nih, Dek, saya ini suami, Dek, wajib ditaatin, cerewet terus. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa. Jangankan perempuan di zaman sekarang. Siti Aisyah radhiyallahu anha saja itu pernah ngambek sama Nabi. Itu adalah istri Nabi, teman-teman semuanya. Ummul Mukminin. Perempuan-perempuan di zaman sekarang. Yang mainnya TikTok, Instagram, baca Quran jarang. Lebih-lebih lagi ngambekannya teman-teman. Seperti itu loh. Tapi coba lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi istrinya yang ngambek. Apakah marah? Tidak, teman-teman, didiemin. Nanti sampai ketika reda dikasih tahu bagaimana yang benarnya seperti apa gitu. Kalau teman-teman pengen tahu kisah yang menarik, coba cari hadis tentang Sofiyah dan Hafsah dan Aisyah ketika mereka sedang berjalan bersama Nabi dengan untanya, teman-teman. Jadi saat itu Sofiyah itu tertinggal di belakang karena barang bawaannya banyak, terus untanya kecil. Sedangkan Siti Aisyah itu untanya besar, barang bawaannya sedikit, sehingga Sofia itu tertinggal di belakang sampai nangis. Teman-teman baca hadisnya, bagaimana lihat Rasulullah menyikapi ngambeknya istrinya gitu. Di situ tuh keren banget. Nah, itu Ummul Mukminin, teman-teman, istri-istri Nabi. Lah, kita mengharap istri kita nggak ngambekan, nggak cerewet. Siapa kita, teman-teman, gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya, akan berantem. Itu dari sisi laki-laki. Dari sisi perempuan pengennya terbuka terus, pengennya cerita terus, nggak tahu waktu. Misalnya suaminya lagi pulang kerja, suaminya lagi capek, bahaya teman-teman. Semuanya diceritain, semuanya dicelahin. Kadang-kadang perempuan juga harus tahu waktu. Kalau misalnya sekiranya suami lagi capek, cerita hal-hal yang santai, cerita hal-hal yang sekiranya tidak terlalu memberatkan beban suami. Dan perlu diketahui, laki-laki itu memang tipikal orang yang nggak banyak ngomong. Laki-laki itu tipikal orang yang dia itu memang kalau ada masalah dipendam sendiri, diselesaikan sendiri. Kalaupun harus ngomong, biasanya pas sudah selesai masalahnya baru ngomong. Bukan berarti laki-laki itu individualis, bukan. Tapi kebanyakan laki-laki itu nggak mau nyusahin pasangannya kayak gitu. Jadi perempuan jangan tersinggung nanti setelah menikah merasa, ih kok laki gue nggak pernah curhat-curhat masalahnya sih, apa segala macam. Jangan teman-teman, karena kadang laki-laki seperti itu. Beda sama perempuan. Kalau perempuan ada masalah, semua diceritain. Sampai yang sendoknya bengkok sedikit aja itu diceritain, teman-teman. Pah, tau nggak, kok sendok di rumah tuh bengkok ya, kenapa ya? Diceritain, itu kalau perempuan. Kalau laki-laki enggak, dia kalau ada masalah diselesaikan, baru cerita. Kadang-kadang seperti itu. Walaupun setiap orang kadang-kadang berbeda, tapi kebanyakannya seperti itu. Itu harus dipahami, teman-teman. Yang kedua, laki-laki itu sangat hancur hatinya. Laki-laki itu sangat hancur hatinya kalau kerja kerasnya dinafikan gitu loh, tidak dihargai.
Kalau teman-teman pengen ngancurin hati laki-laki itu gampang banget. Anggap aja dia nggak bisa apa-apa. Pasti hancur hatinya. Itu laki-laki, teman-teman. Anggap aja dia nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya dampak sama hidup kita, dia akan hancur banget. Nah, jadi ntar dalam pernikahan itu, apapun yang diberikan suami, penghasilan, hadiah, jangan dikoreksi langsung, teman-teman. Terima, bahagia, seneng gitu loh. Kayak apapun hadiahnya. Karena laki-laki kalau dianggap, ih kok gini banget sih barang yang dikasih, ini kan murah. Kok kamu penghasilan cuma segini, wah itu hatinya laki-laki hancur banget, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini ilmu-ilmu dasar, teman-teman. Belum lagi nanti ilmu yang syariahnya, ilmu apa? Fikih talaknya itu bahaya lagi, teman-teman. Teman-teman tahu nggak, orang ucap talak itu beresiko besar. Orang ucap talak, bercanda atau serius, niat atau nggak niat, itu bisa jatuh talaknya, teman-teman. Bayangin, lagi berantem, dikit-dikit lakinya bilang, udah kita cerai aja. Itu bisa jatuh talaknya, teman-teman. Secara agama, terpisah, nggak halal hubungannya gitu, teman-teman. Jadi kalau rujuk, kayak gitu loh. Nah, jadi hati-hati. Kita harus tahu. Itulah kenapa dalam Al-Quran, laki-laki itu diminta apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, laki-laki itu diminta, kalau kamu nggak suka sama perempuan, mungkin bagi kamu sesuatu yang nggak suka itu, padahal Allah selipkan di dalamnya banyak kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak gitu. Kenapa sampai dibilang kayak gitu ke laki-laki, teman-teman? Karena memang perempuan itu makhluk yang bengkok. Banyak kurangnya, itu perempuan, teman-teman. Makhluk yang bengkok. Kalau kita maksain untuk dilurusin secara paksa, dia akan patah. Tapi kalau dibiarin terus, dia akan bengkok terus. Caranya gimana? Dilurusin pelan-pelan. Itu perempuan. Nah, makanya laki-laki itu diminta sabar. Jangan gampang ngucap cerai. Karena kalau sampai gampang ngucap cerai, nanti jatuhnya bisa cerai beneran. Nah, ini ilmu-ilmu yang penting semua. Belum nanti ilmu mawaris dan lain sebagainya, banyak banget. Maka cicil dari sekarang, pelajari ilmunya. Kayak gitu, teman-teman semua. Itu persiapan yang kedua. Pertama iman, kedua ilmu. Yang ketiga persiapan mental. Mentalnya harus siap. Terutama mental dalam hal ekonomi. Nah, karena biasanya tuh yang jadi apa namanya, masalah besar tuh masalah ekonomi biasanya. Yang kadang perempuannya nggak sabar pengen punya sesuatu, yang kadang juga suaminya malah malas-malesan gitu. Masalah mental ini, teman-teman, harus dilatih dari sekarang. Mental sabar, mental kokoh, mental mau berjuang, mau mencari nafkah tuh harus disiapkan dari sekarang. Jangan sampai kita menjadi orang yang manja, pemalas, penakut, tidak mau mencoba hal yang baru, karena nanti jatuhnya kita akan gampang sesek dadanya, gampang emosi, gampang marah, kayak gitu, teman-teman semuanya. Jadi mental harus dilatih dari sekarang. Yang terakhir persiapannya adalah persiapan finansial. Ini penting terutama bagi laki-laki. Mencari nafkah bagi laki-laki itu hukumnya wajib, bahkan apa namanya, saya lupa ya apa ya. Jadi istilahnya gini loh, teman-teman, walaupun kita cuma dapat sedikit, tapi itu dihasilkan dari keringat sendiri, itu jauh lebih baik daripada banyak minta-minta gitu loh, teman-teman. Nah, laki-laki jangan khawatir, Kak, gimana dong Kak, saya mau nikah tapi penghasilan belum banyak, Kak. Patokannya bukan banyak, teman-teman. Dalam pernikahan itu patokannya bukan banyak, tetapi patokannya adalah tanggung jawab. Laki-laki kalau punya rasa tanggung jawab, walaupun dia penghasilannya sedikit, dia akan terus berusaha, teman-teman. Dia akan terus berusaha mencari jalan lain. Itu laki-laki yang bertanggung jawab. Jadi kalau pikirannya mapan doang, aduh saya belum mapan, lama nikahnya nanti nggak nikah-nikah. Andai kamu nikah, mapannya umur 40 gimana? Kalau kamu mapannya umur 50 gimana gitu kan? Jadi standarnya bukan mapan, tapi standarnya adalah tanggung jawab. Kita siap mencari nafkah dengan jalan yang halal gitu loh. Nggak apa-apa penghasilannya nggak tetap, tetapi tetap berusaha berpenghasilan. Itu laki-laki yang bertanggung jawab. Karena banyak aja kok laki-laki yang duitnya banyak tapi nggak tanggung jawab. Dia duitnya banyak nih. Dia kasih aja ke istrinya, tapi nggak dikasih nafkah batin, hak istri untuk didengarkan nggak dikasih, nggak mau ngobrol sama istrinya, nggak ada quality time sama istri, cuma kasih duit aja. Perempuan tuh nggak butuh seperti itu, teman-teman. Mereka duit butuh, suka, tetapi perempuan juga butuh perhatian. Nah, ada laki-laki yang punya duit tapi nggak punya perhatian, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi, finansial itu bukan soal banyak, tetapi soal kesiapan seseorang dalam bertanggung jawab memenuhi kewajiban dia kepada istrinya. Terus istri gimana? Boleh nggak kerja? Apa harus kerja? Itu tergantung kesepakatan keluarga. Silahkan aja. Kalau suami mengizinkan, manfaatnya besar, nggak ada mudorotnya, silahkan kerja. Tetapi kalau suami mampu mencukupi, misalnya, terus kalau istri kerja ada mudorotnya, ya lebih baik di rumah saja. Tetapi hal itu semua silahkan diobrolin baik-baik dengan pasangan masing-masing, baiknya seperti apa nanti, seperti itu. Itu aja sih, teman-teman. Mohon maaf kalau saya cepat dan singkat-singkat, karena memang waktunya nggak akan cukup kalau saya bahas detail semuanya. Jadi, teman-teman silahkan kalau mau bertanya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab. Wallahu a'lam.
Oke, Kak Rijal, ini ada penambahan 10 menit, karena tadi juga banyak masalah teknis. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Ada penambahan 10 menit, Kak. Ini udah termasuk tanya jawab atau belum? 10 menit? Pertanyaan belum, Kak. Oke. Intinya gitu teman-teman ya, persiapannya disiapkan dengan matang. Persiapan iman itu gimana cara ngambilnya? Gimana cara dapatnya? Persiapan iman itu didapat dengan cara bergaul dengan orang-orang yang soleh, meningkatkan amal soleh juga, memiliki circle atau teman-teman yang baik, itu cara meningkatkan iman. Kalau ilmu gimana? Baca buku, ikut pengajian, belajar, itu ilmu, ikut kelas-kelas. Banyak orang bilang, kelas nikah sekarang banyak yang berbayar. Teman-teman semuanya, kita bayar untuk ilmu itu balik ke kita teman-teman. Saya bilangnya kalau ilmu itu adalah investasi leher ke atas, investasi kepala, isi otak, investasi yang tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah ada ujungnya teman-teman. Teman-teman investasi saham, investasi reksadana, trading gitu-gitu bisa jadi ada sisi kerugiannya teman-teman. Tapi kalau kita investasi ilmu sampai kita mati di bawah teman-teman, sampai kita mati di bawah. Apalagi kalau kita belajar terus ngajarin ke orang, wah jadi ilmu yang bermanfaat, itu ibadahnya menjadi amal yang tidak pernah putus sampai kita mati sekalipun teman-teman semuanya. Nah kalau masalah mental, cara melatihnya seperti apa? Dengan cara banyak beristighfar, lebih memilih banyak diam, tidak merespon semua isu. Kadang-kadang penyakit anak muda itu adalah ada isu apapun direspon teman-teman. Ada yang lagi trending ikut nge-share, ikut ngerespon, ikut komen, ikut julid, ikut nyinyir. Itu ciri orang mentalnya belum benar itu. Kalau orang mentalnya benar, dia nggak merespon semua hal teman-teman. Apa yang penting dia respon, apa yang nggak penting dia diemin. Karena kalau kita ngerespon semua hal, nanti dalam pernikahan debat terus isinya. Oh nggak bisa, gue yang benar, lu yang salah. Direspon terus. Oh nggak bisa. Dalam pernikahan itu bukan benar salah, tapi tentang timing yang tepat, tahu waktu. Benar salah itu urusan belakangan teman-teman dalam pernikahan. Mau istri yang salah, mau suami yang salah, nanti bahasnya. Setelah sama-sama santai, sama-sama tenang. Bukan dari awal, lu yang salah, kamu yang salah. Enggak, itu teman-teman semua. Enggak ada ujungnya. Kalau finansial, gimana caranya? Usaha, berdoa, ikhtiar dengan baik dan maksimal. Belajar juga ilmu kewirausahaan misalnya, atau bagi yang sudah kerja di kantoran, tingkatkan lagi skill-skillnya, cari sertifikasi, seperti itu teman-teman. Sehingga nanti, insya Allah, kalau kita melayakkan diri, nanti pun Allah kelayakan penghasilan yang perlu kita dapat. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada pecahannya, tetapi kalau saya sampaikan semua sekarang dalam waktu yang singkat, takutnya malah nggak sampai maksud dan tujuannya, maka lebih baik nanti kita akan langsung ke tanya jawab aja. Insya Allah bisa saya jawab seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah materi daripada Kak Rijal. Terima kasih banyak untuk materi yang sangat-sangat luar biasa. Buat kawan-kawan, pertanyaannya bisa di kolom chat ya. Sekarang kita lanjut dulu, karena pertanyaan itu di sesi terakhir. Kita lanjut ke pemateri kedua, yang tidak kalah luar biasanya. Mohon maaf. Iya, Kak. Saya sedikit, karena sekarang saya ada kegiatan lain, saya jawab sekarang aja 1-2 pertanyaan, apa? Cukup sedapatnya aja deh. Oh iya, Kak. Baik. Sedapatnya nggak apa-apa. 1-2 pertanyaan nggak apa-apa. Pilih aja oleh moderator mana yang harus dijawab. Baik, Kak. Untuk Pak Ihsan, sebentar ya, Pak ya. Oke. Dua pertanyaan. Oke, siap. Ya. Lanjut. Ini pertanyaan dari Nur Zaidah, Kak. Bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa takut menikah yang terkadang membuat diri insecure, yang berlebihan karena pernah memiliki trauma tersendiri mengenai pernikahan dan permasalahannya, dan terkadang merasa takut memilih seseorang yang salah untuk diri sendiri. Sebelum menikah, apa yang mesti kita tanyakan kepada calon agar hati kita mantap memilih ia menjadi pendamping kita? Oke. Sudah? Itu ya? Iya, Kak. Ya, itu Bismillah. Bagaimana caranya menghilangkan trauma takut nikah? Teman-teman semuanya, sebenarnya kita harus memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup ini adalah ada pada kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita tahu itu semua, saat kita meyakini bahwa sesuatu dalam hidup ini sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup kita, teman-teman semuanya. Jadi sekarang kuncinya adalah dengan cara memasrahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang yang benar aja, jadi orang yang benar, jadi orang yang baik, yakinlah Allah tidak pernah menzolimi hamba-hambanya.
Allah tidak akan pernah memberikan yang buruk kepada hamba-hambanya. Karena apa yang buruk itu dalam Quran apa disebutnya? Di dalam Quran yang baik-baik itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk-buruk dari kamu sendiri. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Jadi artinya apa? Kalau kita takut nih sama sesuatu yang buruk, udah jadi orang baik aja. Jadi orang yang baik, baikin diri, benerin diri, niatin semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, percaya sama Allah Subhanahu wa taala, serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, minta yang baik-baik ke Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti Allah kasih yang baik pula. Walaupun dalam beberapa kasus ada aja tuh orang yang sudah baik banget tapi dapat pasangan yang nggak baik. Ada. Dalam beberapa kasus ada yang seperti itu. Orang yang sudah baik nih tapi dapat pasangan yang tidak baik. Mungkin itu ujian dia. Karena setiap orang tuh punya ujian masing-masing. Ujian pernikahan tuh banyak teman-teman. Ada yang diuji dari ekonominya, ada yang diuji dari mertuanya, ada yang diuji dari iparnya, ada yang diuji dari kelakuan pasangannya. Banyak banget ujian dalam pernikahan itu. Tapi selama kita bersama Allah, selama kita yakin ada Allah, insya Allah semuanya tidak ada yang menjadi problem yang bahasa sederhananya. Tidak akan menjadi masalah yang berarti lah dalam hidup kita. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala, inna ma'al usri usra, fa inna ma'al usri usra. Di dalam sesungguhnya setelah satu kesulitan ada banyak sekali kemudahan. Itu dalam bahasa Arabnya seperti itu. Inna ma'al usri usra. Jadi usri usra. Jadi setelah satu kesulitan ada banyak kemudahan yang membersamainya. Jadi nggak usah khawatir. Selama kita yakin sama Allah, selama kita dekat dengan Allah, Allah akan jaga kita. Apapun nanti resikonya seperti itu. Ya, itu. Jadi terus yang kedua, apa yang perlu kita tanyakan kepada calon pasangan kita agar kita makin mantap? Yang paling penting satu teman-teman. Sebelum menikah itu satu hal yang paling perlu ditanya. Apa visi misi pernikahannya? Jangan sampai menikah sama orang yang nggak punya visi misi. Orang mau nikah tapi nggak tahu keluarganya mau dibawa kemana. Mau jadi apa keluarganya gitu. Harus tahu pernikahannya mau dibawa kemana. Karena kalau nggak seperti itu, bakal banyak perbedaan nanti teman-teman. Ketika calon kita tuh menyampaikan visi misi, dari situlah kita akan bisa menilai, oh ada kesamaan dengan saya di sisi ini, ada perbedaan di sisi ini, baru bisa dikomunikasikan. Jadi harus tahu dulu visi misi pasangannya apa, pengen jadi keluarga seperti apa, membangun keluarga yang seperti apa, arahnya mau dibawa kemana, itu penting banget punya visi misi pernikahan. Dan tema ini kami bahas tuntas di materi kelas eksklusif kami di Jagonya Para Nikah. Dibahas oleh salah satu pemateri kami namanya Bang Amar Arisalah. Beliau juga akan membahas tentang visi misi pernikahan itu dan betapa pentingnya tentang visi misi pernikahan. Biar apa? Biar keluarganya menjadi keluarga yang berdampak bagi keluarga itu sendiri maupun bagi lingkungannya seperti itu. Itu sih wallahu a'lam bishawab. Satu lagi Kak terakhir. Oke. Oke, ini dari Husna Widya Atma, Banjarmasin. Bagaimana cara terlepas dari dilema hubungan seperti yang Kak Rizal jelaskan tadi bahwa tidak ada hubungan yang syar'i. Misal antara laki-laki dan perempuan mempunyai hubungan atau komitmen untuk saling menunggu dan berjuang sama-sama sampai akhirnya halal. Ingin lepas dari hubungan itu tapi takut dia bersama orang lain. Ingin dipertahankan namun takut berada dalam hubungan yang menjerumuskan dalam dosa. Namun ingin segera menikah pun belum siap karena banyak aspek. Bagaimana menurut Kak Rizal? Terima kasih. Benerin keyakinannya sama Allah, teman-teman. Benerin keyakinannya sama Allah. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu mau menjalin hubungan 10 tahun sekalipun, kalau dia bukan jodohmu, kamu bisa apa gitu loh. Kamu pacaran 10 tahun nih, tapi jodohmu bukan dia, kamu bisa apa? Cuma jagain jodoh orang doang, capek teman-teman. Capek. Percuma. Kamu mau pisah bertahun-tahun sekalipun, dia di timur, kamu di barat, kalau dia jodohmu, pasti ketemu lagi, nggak mungkin diambil orang. Jodoh itu sudah pasti, teman-teman, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat, jodoh termasuk takdir mutlak. Para ulama sepakat, jodoh termasuk takdir mutlak. Takdir yang tidak bisa dirubah, orangnya itu tetap gitu loh, teman-teman. Teman-teman mau pacaran 10 tahun, kalau bukan dia jodohnya, pasti sama orang lain juga, ujung-ujungnya gitu. Malah nyesek kan? Udah bertahun-tahun ya malah sama orang, makin nyesek malah seperti itu. Udah yakin sama Allah aja. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Itu kata Rasulullah SAW. Tinggalin, jangan takut. Kalau emang dia jodoh pasti akan balik lagi kok. Tenang aja, serahin. Kalau kata guru saya gini teman-teman. Catat baik-baik kata guru saya pernah bilang seperti ini. Jodoh kita tuh sama. Orangnya satu, si A. Tinggal kita maunya seperti apa. Mau dijemput dengan cara yang halal atau dijemput dengan cara yang haram. Pacaran ataupun nggak pacaran,
jodoh kita sama orangnya itu. Kita mau milih yang mana nih? Mau dijemput dengan jalan yang halal atau dijemput dengan jalan yang haram? Orangnya sama kok. Tinggal kita mau milih yang mana, silahkan aja. Ibaratnya gini loh teman-teman, ibaratnya gini. Apa ya ibaratnya ya? Hasil ujian kita tuh sama misalnya. Kita tuh pasti dapat nilai 6 gitu loh. Tinggal kita mau gimana? Mau ngerjain sendiri atau mau nyontek? Kan aneh ya, udah tahu pasti nilainya 6, ngapain masih nyontek gitu kan? Kerjain sendiri aja, udah pasti 6 nilainya, gitu kan? Ibaratnya gitu loh. Teman-teman tahu nih, guru teman-teman pasti ngasih nilai 6. Mau nyontek, mau enggak, pasti 6 nilainya. Lah, kalau udah tahu nilainya 6, ngapain nyontek? Kan rugi. Kan gitu kan teman-teman semuanya. Betul nggak? Gitu. Sama kayak pernikahan. Udah tahu jodohnya tuh A, udah pasti dia gitu loh. Ngapain pacaran? Tinggalin aja. Fokus benerin diri, belajar, matengin ibadah. Nanti sama dia juga kok orang. Suaranya Kak. Pasti dia. Ya nggak mungkin sama yang lain gitu. Jadi gitu teman-teman. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih banyak Kak Rizal atas Sama-sama. Saya pamit materinya ya. pagi hari ini. Iya, semoga lain waktu bisa bersua kembali dalam beberapa kegiatan kami. Salam Allah. buat Kak Nazila. Terima kasih buat panitia saya ucapkan. Ya, insyaallah. 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 Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, semoga. Terima kasih Kak Rizal. Ya, semoga jawaban dari Kak Rizal bisa menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pemateri kedua. Semoga tetap semangat ya. Insya Allah ini materinya gak kalah luar biasa. Saya katanya kita itu wajar ya. Datangnya dan perginya itu wajar. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Oke. Nama pemateri kita yang selanjutnya adalah Pak Ihsan MZ MPSI. Beliau sekarang adalah dosen aktif di program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Raya, seorang psikolog Islam, konselor pranikah. Beliau aktif juga menulis. Pokoknya luar biasa sekali. Oke, tidak perlu panjang lebar lagi. Kami persilahkan kepada Pak Ihsan MZ untuk menyampaikan materinya. Dan persilahkan Pak. Ya, oke. Terima kasih kepada saudari moderator yang sudah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi kita. Sebelumnya, suara jelas kan? Jelas, Pak, jelas. Ya, oke. Jelas. Siap. Terima kasih kawan-kawan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin karena telah memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita masih bisa bersilaturahim, bersua secara virtual dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam YIN Palangkaraya. Salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, tauladan kita, panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Kawan-kawan semua yang berbahagia, tadi luar biasa ya tema yang sudah disajikan oleh narasumber pertama yaitu Mas Rizal yang menjelaskan banyak hal tentang persiapan kita sebelum memasuki gerbang pernikahan ya. Yang secara umum tadi beliau menjelaskan ada 4 yang disiapkan oleh kita minimal ya untuk jenjang pernikahan. Yang pertama adalah persiapan iman, lalu kemudian persiapan ilmu,
lalu persiapan mental, dan terakhir persiapan finansial, ya. Yang kalau kita boleh tambah ada satu lagi persiapan yang juga untuk persiapan fisik. Dan tadi saya kira sudah luar biasa ya penjelasan, dan saya sepakat pada satu statement yang disampaikan oleh Mas Rizal bahwa berbicara tentang pernikahan ini pecahannya banyak kawan-kawan ya. Bahasannya sangat luas, apalagi tadi disebutkan bahwa pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang ya. Jadi saya kira pernyataan atau statement pernikahan adalah ibadah yang paling panjang itu akan memberikan kita pemahaman yang juga jelas mengenai seperti apa sih yang seharusnya kita harus persiapkan ketika ingin menikah ya. Ada banyak sekali kawan-kawan yang akan disinggung dalam persiapan jelang pernikahan, kemudian ketika pernikahan telah selesai, dan kemudian ketika kita sudah berumah tangga ya. Ada banyak sekali hal-hal yang terkait dengan itu. Nah, jadi ini seperti yang sudah disampaikan oleh panitia kepada saya bahwa karena narasumbernya ada dua, maka tentu juga bahasannya akan kita coba bedakan ya. Jadi kalau tadi boleh dikatakan Mas Rizal itu membahas tentang hal-hal apa saja yang perlu disiapkan ketika kita ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Nah, dari saya nanti kita akan berdiskusi tentang apa ya, peran dari konseling pernikahan ya, karena tadi sudah diperkenalkan oleh saudari moderator bahwa saya alhamdulillah saat ini diamanahi sebagai dosen bimbingan konseling Islam di kampus Yayan Palangkaraya. Dan juga selain sebagai dosen, aktivitas saya adalah sebagai penulis. Ada sekitar 2 buku yang telah terbit dan ada sekitar 2 buku lainnya yang sedang dalam proses penyelesaian naskahnya. Dan juga alhamdulillah dipercaya oleh beberapa orang untuk membantu dalam proses ketika dia mau menikah. Ya, tadi disebutkan bahwa konselor pranikah ya. Jadi ada beberapa lah yang alhamdulillah mempercayai saya untuk dijadikan sebagai partner diskusi untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang nantinya perlu disiapkan ketika akan memasuki jenjang pernikahan. Nah, kawan-kawan semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya, jadi nanti ada slide yang ingin saya share kepada kawan-kawan. Jadi saya hanya ingin mengutip sebuah ungkapan dalam buku. Jadi sebelum kita masuk ya. Jadi kitab ini adalah kitab Sahih Bukhari ya. Kawan-kawan mungkin bagi yang punya basic agama yang mumpuni pasti tahu ya. Kitab Sahih Bukhari ini adalah kumpulan kitab hadis yang ditulis oleh salah satu imam hadis yang luar biasa, yaitu Imam Bukhari. Dalam bukunya itu beliau menyebutkan ya, ketika menulis bab ilmu ya, beliau tidak menulisnya secara singkat. Misalnya babul ilmi, itu beliau tidak menuliskan seperti itu. Tapi apa yang beliau tuliskan dalam sahihnya itu, jadi ketika beliau membahas tentang bab ilmu, maka judulnya dilengkapi dengan judul seperti ini, babul ilmi qoblal qawli wal amal ya. Bab ilmu sebelum kita mengatakan sesuatu dan juga sebelum kita melakukan sesuatu ya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini kawan-kawan, bahwa pentingnya ilmu adalah di sini ya. Kita harus betul-betul memiliki pengetahuan yang cukup ketika kita ingin mengucapkan sesuatu ya, apalagi ketika kita ingin melaksanakan sesuatu ya. Nah, kaitannya dengan ini, pernikahan ini kan luar biasa kawan-kawan ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rizal, kan luar biasa, ada banyak aspek, ada banyak dimensi yang terkait dengan itu semua. Nah, kalau kita tidak punya pengetahuan yang mumpuni, maka akan ya, meminjam istilah kawan-kawan di room chat tadi, akan ambiar kawan-kawan ya. Akan runtuh, akan amburadul berantakan ya. Nah, tentu kita semua tidak mengharapkan itu ya. Nah, jadi
eh, kalian adalah orang-orang yang terpilih ya karena telah memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini, dan insya Allah dari komitmen yang kawan-kawan tunjukkan ini, Allah akan mudahkan dalam segala urusan yang nantinya kawan-kawan akan lakukan. Nah, baik, saya izin share screen ya. Nah, ini kawan-kawan mohon izin ya, saya perlihatkan sedikit materi ya yang sudah saya siapkan. Nah, di sini saya akan berbicara tentang konseling pernikahan secara umum ya. Nah, jadi saya tidak menyebutnya sebagai konseling pranikah karena saya yakin ya konseling pernikahan itu sudah include di dalamnya konseling pranikah dan pasca nikah ya. Nah, jadi ini saya kira tepat ketika saya menuliskan judulnya seperti ini. Nah, kawan-kawan semua ya, kita akan lihat dulu ya pendahuluan ya. Ini kawan-kawan bisa melihat ya. Di situ ada ayat Al-Qur'an yang saya kutip, yang ini seringkali juga dimuat ketika ada yang mau menikah ya. Nah, di situ ada surah Ar-Rum ayat 21, di situ disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, jadi dari sekian banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, saya mengutip satu ayat ini. Di situ Allah menyebutkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian, maksudnya kita sebagai manusia ini, ya, anak cucu Adam ini, dari diri kalian, maksudnya sesama manusia, azwajan, pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang ya bersama pasangan masing-masing, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian rasa cinta, rasa senang ya, rasa sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh ya fakta tersebut adalah merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berpikir ya. Jadi ayat ini dimaksudkan bahwa ketika Allah menciptakan kita ini ya manusia berpasang-pasangan, lalu kemudian dari situ kita diharapkan merasa tenang dengan pasangan masing-masing, lalu tumbuh rasa cinta, rasa sayang, maka sebetulnya itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya ketika kita berbicara tentang pernikahan, maka Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah itu berbicara sangat banyak ya. Kenapa misalnya pernikahan itu disebutkan sebagai, dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah mitsaqon ghalidho ya, perjanjian yang kokoh ya. Karena di situ ada komitmen yang luar biasa ya. Ketika akad disebutkan ya, ketika seorang suami mengucapkan qabul ya dari ijab yang disampaikan oleh wali si perempuan ya, qabil tu nikahaha dan seterusnya, maka arsy itu bergetar ya. Maka arsy itu bergetar, saking luar biasanya perkara menikah ini. Lalu kemudian misalnya dari hadis Rasulullah disebutkan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, nikah itu adalah sunnahku kata Rasulullah, dan barang siapa yang tidak senang terhadap sunnahku maka dia bukan golonganku. Nah, ini diantara beberapa ayat maupun hadis yang menerangkan bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, berikutnya kawan-kawan, apa sih tujuan dari pernikahan itu? Secara umum ya, ini menurut Syekh Imad Zaki Al-Barudi menjelaskan bahwa tujuan pernikahan itu setidaknya ada 3. Yang pertama adalah memenuhi tuntutan syahwat, yang kedua adalah menghasilkan keturunan, yang ketiga adalah menggapai ketenangan dari pasangannya yang mampu memberikan bantuan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Ya, jadi ini secara umum ya tujuan dari pernikahan itu. Jadi pertama adalah memenuhi tuntutan syahwat. Ya, jadi apa ya istilahnya? Memang tidak bisa kita pungkiri sunnatullah itu ya, laki-laki itu ketemunya sama perempuan ya.
itu sudah sunatullah. Tidak mungkin itu ketemunya laki-laki dengan laki-laki atau sebaliknya perempuan dengan perempuan. Makanya Allah itu menciptakan manusia pertama di dunia ini kan Adam dan Hawa ya, bukan Adam dan Asep ya. Yaitu membuktikan fakta bahwa ya pasangan itu adalah laki-laki dan perempuan. Dan di situ ada hal-hal yang kemudian apa istilahnya? Yang ketika dipertemukan ya kita sebut dipertemukan dalam pernikahan, maka ada kemudian hal-hal yang itu terkait dengan itu semua ya. Jadi misalnya ya dalam kaitannya dengan tujuan pertama ini memenuhi tuntutan syahwat ya. Ketika orang menikah ada hasrat biologis yang kemudian bisa tersalurkan ya. Kalau bahasa hukumnya ada sesuatu yang tadinya diharamkan setelah menikah maka itu kemudian dihalalkan ya. Dan bahkan dalam sumber yang lain hubungan suami istri ya itu dinilai juga sebagai salah satu bentuk ibadah yang mendatangkan pahala ya. Sehingga memang ketika kita berbicara tentang menikah itu adalah salah satu bagian yang sangat oleh pemeluk ajaran agama Islam ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa mendatangkan banyak pahala ya. Karena yaitu ketika misalnya disebutkan bahwa menikah itu adalah menyempurnakan separuh agama ya kan, menikah menyempurnakan separuh agama, sisanya ya tinggal kita sempurnakan dengan ketakwaan dan pengibadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah menghasilkan keturunan ya, menghasilkan keturunan. Nah, kaitannya dengan ini ya kita semua tentu paham ya. Jadi setelah orang menikah tentu pasangan itu mengharapkan diberi keturunan ya, dan kalau dalam ajaran agama Islam kita tentu mengharap keturunan yang soleh dan soleha ya. Jadi misalnya dalam ayat Al-Qur'an disebutkan ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Lalu kemudian ketika dalam ayat Al-Qur'an ya Nabi Zakaria mengadu kepada Allah ya dalam doanya yang berbunyi Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, jadi ayat itu menerangkan bagaimana perasaan Zakaria yang sudah uzur usianya, kemudian istrinya juga sudah uzur, bahkan disebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa mandul, pasangannya mandul, lalu sekalipun beliau sudah usia yang uzur itu tetap mengharapkan keturunan yang direkam oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an di surah tadi ya. Doanya Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhanku ya Allah, karuniakanlah dari sisimu keturunan yang thayyibah, yang baik ya. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau adalah maha mendengar segala doa ya. Jadi itu kan. Jadi kita melihat bahwa fungsi dari menikah itu adalah diantaranya adalah menghasilkan keturunan. Apalagi misalnya kalau kita kembangkan ya dalam dalil yang lain, misalnya hadis Nabi yang menyebutkan bahwa idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, jadi ada 3 amalan yang itu pahalanya tidak akan pernah putus sekalipun yang bersangkutan itu sudah tiada, sudah meninggal dunia. Nah, dari salah satu dari 3 itu kan disebutkan awaladin solihin yad'ulah, ya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, ya. Nah, siapa yang punya akses untuk memiliki keturunan yaitu mereka-mereka yang menikah gitu kan, dengan cara yang halal, kemudian juga melahirkan keturunan yang baik-baik ya, tentu dengan usaha-usaha atau ikhtiar yang harus ditempuh. Ya. Dan ketika kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi keturunan yang solih dan soleha, maka tadi ya ada keistimewaan yang dimiliki oleh orang tuanya, yaitu ketika bahkan orang tuanya sudah tiada lagi di muka bumi ini, lalu sang anak mendoakan terus, maka dia akan terus memperoleh kebaikan. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah menggapai ketenangan. Ya tadi dalam surah Ar-Rum sudah disebutkan ya bahwa litaskunu ilaiha, itu diantara tujuan dari pernikahan, yaitu agar tenang dengan pasangannya. Nah, itu kawan-kawan. Lalu kemudian, ini saya juga mohon maaf ya, ini sambil saya singkat-singkat saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Nah, sekarang nih, kita berbicara tentang peluang ya, peluang yang muncul dalam pernikahan. Yang saya maksud peluang di sini adalah peluang konflik ya.
Jadi gini kawan-kawan, saya ingin bilang bahwa ketika kita berbicara menikah itu jangan hanya berpikir enak-enaknya saja. Ya, jangan berpikir hanya enak-enaknya saja. Jangan kalian ibaratkan kalian menarik garis dari satu titik ke titik yang lain, itu garisnya datar saja, lurus saja. Ya. Tapi sesungguhnya kawan-kawan, pernikahan itu ibarat roller coaster, ya. Kadang tiba-tiba kalian naik gitu kan, tinggi sekali, lalu tiba-tiba aja terjun bebas, ya. Lalu kemudian, nah gitu, ya. Jadi perjalanannya tidak mulus. Ya. Jadi saya ingin membekali pada sisi ini, ya, bahwa dalam pernikahan itu kita harus juga mengantisipasi, ya, bahwa ada hal-hal yang itu bisa sangat terkait dengan bagaimana cara kita memandang pernikahan itu sendiri. Makanya tadi saya sangat sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Rizal bahwa sebelum menikah itu visi misi pernikahan itu harus jelas, ya, harus disampaikan, harus saling disampaikan dengan calon pasangan, ya, visi misinya seperti apa. Nah, saya ingin berbicara pada ini, ya. Jadi apa sih yang menjadi faktor yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga? Jadi yang pertama adalah kesalahan sejak awal menikah, ya. Misalnya tidak memperhatikan indikator memilih pasangan, ya. Jadi itu. Nah, makanya ini kaitannya dengan faktor yang pertama ini kawan-kawan, ya. Ini sungguh luar biasa apa yang telah disampaikan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, unkahul mar'a li arba'in, ya. Perempuan itu dinikahi karena 4 faktor, ya. Yang pertama limaliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali jamaliha, dan karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Lalu kemudian Rasulullah menutup hadisnya dengan statement falfar bizatid din taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya, maka engkau akan beruntung, ya. Nah, ini terkait dengan yang pertama, ya. Jadi kita akan bisa meminimalisir konflik itu terjadi ketika kita di awal dengan pasangan itu sudah membincangkan, ya, tentang syarat-syarat atau kriteria calon pasangan yang itu kita kedepankan adalah faktor agamanya, ya. Yang ini tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Mas Rizal, ya. Jadi saya langsung lanjut saja. Nah, yang berikutnya adalah potensi konflik itu muncul. Yang kedua adalah setelah menikah, ya, bisa berupa faktor internal ataupun eksternal. Misalnya gini, faktor internal itu, ya, ada hal-hal yang ternyata memang oleh pasangan itu, ya, satu sama lain baru mengetahui setelah pernikahan itu berlangsung, ya. Makanya memang ini sebagai apa istilahnya, sebagai best practice yang bisa kita lakukan, khususnya bagi kawan-kawan nih yang memang sudah menyiapkan diri untuk menikah, ya. Ketika ta'aruf itu harus betul-betul disampaikan, ya, apa saja yang dimiliki oleh calon pasangan masing-masing, ya. Tidak hanya satu pihak saja, tapi saling, ya. Saling, ya, misalnya perempuan kepada pihak laki-laki, begitu pula sebaliknya, ya. Jadi pokoknya diungkap semua, misalnya apa yang tidak disukai, apa yang tidak disenangi, kemudian kebiasaan-kebiasaannya, keluarga besarnya, dan seterusnya, itu perlu diungkap, ya. Karena ini untuk menghindari potensi yang kedua, ya. Jadi potensi konflik yang kedua ini kan muncul setelah pernikahan. Contohnya adalah faktor internal, ya, tadi berangkat dari pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri. Kemudian yang kedua, itu bisa berasal dari faktor eksternal, ya. Misalnya dari orang ketiga itu bisa macam-macam kawan-kawan, ya. Jangan kalian hanya berpikiran orang ketiga itu pelakor, ya, atau apa sih kalau istilahnya bagi laki-laki itu, ya. Nah, jadi bukan itu. Orang ketiga itu juga masuk dalam ini adalah misalnya orang tua, ya, atau mertua, atau mungkin saudara ipar, dan seterusnya, ya. Orang-orang yang tidak berada di circle atau di lingkaran keluarga inti kita, itu maksudnya, ya, itu maksudnya faktor eksternal. Nah, lalu kawan-kawan, kita lanjutkan. Nah, bagaimana jika konflik terjadi, ya? Jadi di situ kawan-kawan bisa melihat, ya. Pertama saya ingin menegaskan bahwa tidak satupun
pasangan, ya dalam hal ini suami istri yang menghendaki konflik terjadi dalam rumah tangga yang mereka bangun atau yang mereka bina. Itu yakin dan percaya, ya, yakin dan percaya tidak satupun pasangan yang menginginkan ketika dia misalnya menikah, tujuan akhirnya adalah pisah. Itu nggak mungkin. Ya, ketika dia menikah, tujuan akhirnya adalah berantem. Itu tidak mungkin, kawan-kawan, ya. Nah, tapi begini, ya, kita juga harus tahu, ini makanya saya ingin berbicara pada wilayah ini, ya. Jadi kita juga harus tahu bahwa tetap bagaimanapun potensi konflik itu bisa muncul, ya, bisa muncul. Nah, apa di antara apa istilahnya bentuk-bentuk dari potensi konflik atau konflik, jika konflik itu terjadi seperti apa sih kira-kira? Nah, itu dimulai dari pertengkaran skala kecil, ya. Jadi misalnya tadi mungkin Mas Rizal sudah ngasih contoh, ya, ketika ada beda pendapat, beda kebiasaan, itu bisa kemudian menjadi salah satu bentuk dari pertengkaran skala kecil, ya. Saling debat, kemudian mungkin saling berkembang, misalnya saling diam-diaman, saling cuek-cuekan dan seterusnya. Nah, jadi itu jangan kemudian dibiarkan bagi yang tahu, ya. Ini makanya saya ingin menyampaikan hal ini. Kemudian yang kedua, pertengkaran skala sedang. Nah, ini sudah mulai berkembang ke hal-hal yang lebih lebih besar lagi, ya. Jadi kalau tadi misalnya debat-debat di rumah, lalu kemudian ini bisa berkembang, orang lain ada yang kemudian ikut terlibat di situ, ya. Nah, itu pertengkaran skala sedang. Nah, pertengkaran skala besar itu sampai pada perceraian, ya, sampai pada perceraian. Nah, dan ini tentu ketika kita berbicara dalam konteks ajaran agama kita, tentu ini sangat dihindarkan, ya. Kita tidak mau, ya, ada kemudian pasangan suami istri yang karena tidak mampu mengelola, ya, karena tidak mampu mengelola konflik dalam rumah tangganya, lalu kemudian memutuskan untuk pisah, ya. Apa yang kemudian terjadi? Nah, akibat daripada konflik yang sudah bertumbuh menjadi konflik skala besar, dalam hal ini perceraian, maka bagi rumah tangga yang sudah punya anak, hak-hak anaknya akan terabaikan. Itu pasti, ya. Hak-hak anaknya akan terabaikan. Ada banyak hak-hak yang dimiliki oleh anak yang itu kemudian tidak akan tertunaikan ketika orang tuanya berpisah, ya. Lalu kemudian hubungan keluarga kedua belah pihak, ya, baik dari suami maupun istri menjadi renggang. Nah, ini potensi-potensi konflik, ya. Jadi saya bukan bicara wah ini berarti nikah ini berbahaya, tidak, ya. Saya ingin menyampaikan, ya, bahwa yang namanya pernikahan itu jika tidak disiapkan matang-matang, imannya tidak baik, kemudian persiapan imannya tidak baik, ilmunya tidak benar, ilmunya tidak utuh, kemudian ya termasuk tadi, ya, persiapan finansial dan seterusnya tidak disiapkan dengan baik, ya, maka ya jalannya rumah tangga itu akan tidak stabil, ya. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, ya, ini kita akan berbicara lantas kira-kira solusinya gimana? Nah, jadi solusinya, nah, bisa kita tempuh dengan cara ini, ya, dengan melakukan konseling pernikahan, ya, dengan melakukan konseling pernikahan. Jadi misalnya saya ingin sampaikan di sini, ya, di slide yang sudah saya buat itu disebutkan bahwa secara umum ada dua fungsi konseling pernikahan, ya. Jadi yang pertama adalah fungsi preventif untuk mencegah timbulnya berbagai problem dalam pernikahan. Yang kedua adalah fungsi kuratif, menyelesaikan problem yang dihadapi dalam pernikahan, ya. Jadi di situ berbeda, ya, kawan-kawan. Ada fungsi preventif, ya, yaitu untuk mencegah timbulnya berbagai problem dalam pernikahan. Lalu yang kedua adalah fungsi kuratif, menyelesaikan problem yang dihadapi dalam pernikahan. Jadi sederhananya fungsi kuratif ini adalah ketika ada pasangan suami istri, gitu kan, yang sudah menjalin hubungan rumah tangga, membangun rumah tangga, lalu kemudian konseling pernikahan fungsinya di situ, ya, untuk menyelesaikan problem jika nanti ada problem yang ditemukan dalam rumah tangga itu. Nah, oke, penjelasannya lebih lanjut kita akan bisa lihat di slide berikutnya, ya. Nah, di slide berikutnya saya ingin mengantar dari sini, ya. Jadi sebetulnya, nah,
kalau kita mau lihat secara umum, tujuan dari konseling pernikahan itu ada 4. Yang kalau teman-teman baca atau kalau teman-teman lihat, ya, poin pertama dan kedua itu mewakili fungsi yang pertama tadi, ya, yaitu fungsi preventif. Lalu poin ketiga dan keempat itu mewakili fungsi yang kedua, yaitu fungsi kuratif, ya. Jadi fungsi preventif atau fungsi pencegahan itu tergambar dalam tujuan yang pertama dan kedua, yaitu yang pertama membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Nah, jadi apa saja misalnya yang terkait dengan pencegahan timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan ini, misalnya ya persiapan ketika akan melaksanakan pernikahan, ya apa saja itu, pemahaman misalnya tentang tujuan pernikahan, lalu kemudian persiapan pernikahan, syarat-syarat pernikahan atau walimatul urs nanti yang akan dilaksanakan itu bagaimana yang sesuai dengan ajaran Islam, gitu kan, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu kaitannya dengan persiapan tujuan yang pertama ini, ya, problem-problem berkaitan dengan pernikahan, ya. Jadi tadi sudah disinggung, yang poin pertama ini sudah disinggung banyak oleh Mas Rizal tadi, ya. Jadi misalnya terkait dengan persiapan, ya, persiapan ketika hendak melaksanakan pernikahan. Nah, jadi ini kalau ya saya sebagai dosen BKI, ya, di kelas saya sering menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa ya disinilah letak pentingnya untuk membekali diri sebagai calon konselor Islam, ya, karena ketika kalian teman-teman calon konselor Islam ini ingin mengkonseling, ya, ingin mengkonseling kliennya, maka tentu dia juga harus sudah siap dengan segala macam modal atau bekal yang mumpuni, ya. Jadi dia tidak akan mungkin bisa berbicara banyak tentang persiapan pernikahan ketika dia tidak banyak membaca tentang hal-hal apa saja yang harus disiapkan ketika mau menikah, ya kan? Persiapan-persiapan apa saja yang harus disiapkan misalnya, ya kan? Tidak mungkin, ya. Makanya dalam sebuah ungkapan Arab itu disebutkan faqidus syai' la yu'ta. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan bisa memberi sesuatu, ya kan? Ya. Jadi kalau dia tidak punya pengetahuan dasar tentang apa yang harus disiapkan ketika akan menikah, maka dia tidak akan bisa mengkonseling orang yang akan menikah. Kan begitu sederhananya. Ya. Lalu berikutnya yang kedua, membantu individu untuk mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangga. Ya, itu tujuan konseling pernikahan yang kedua. Nah, jadi nanti konselor itu bayangannya atau gambarannya adalah konselor itu memberikan gambaran kepada klien, ya, baik itu calon pasangan pengantin, ya, laki-laki maupun perempuan, itu dijelaskan bahwa ketika nanti berumah tangga harus ada ini yang harus disiapkan, ya. Termasuk juga dijelaskan bahwa ketika nanti berumah tangga maka tentu akan memiliki anak, ya. Maka pengasuhan terhadap anak itu harus betul-betul merupakan pengasuhan yang utuh diperoleh oleh si anak, baik itu dari ibu maupun dari si ayah. Tidak mungkin pengasuhan itu hanya dibebankan kepada satu pihak saja, ya, tapi kedua belah pihak. Nah, itu yang harus digambarkan, kawan-kawan, ya. Ini khususnya bagi konselor Islam, konselor yang akan bertugas untuk memberikan pemahaman kepada calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Diberikan gambaran-gambaran seperti itu, akan berumah tangga, nanti akan seperti ini, ada tanggung jawab sebagai suami, ada tanggung jawab sebagai istri, ada hak-hak yang harus ditunaikan, ya, kepada si istri, ada juga hak-hak yang harus ditunaikan kepada sang suami, dan seterusnya, ya. Itu perlu dijelaskan kepada mereka-mereka yang akan melangsungkan pernikahan, ya. Lalu berikutnya yang ketiga adalah membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga, ya. Nah, jadi di sini fungsi yang kedua, ya. Jadi fungsi yang kedua itu fungsi kuratif, ya. Dalam poin 3 ini akan sangat dirasakan manfaatnya, ya. Jadi misalnya ketika ada orang yang sudah berumah tangga dan ternyata dalam perjalanan rumah tangganya itu, biduk rumah tangganya itu mengalami misalnya, ya, ibarat perahu gitu, ya,
ada ombak yang cukup besar yang membuat perahunya sedikit oleng, nah, maka di sini fungsi yang kedua, ya. Jadi diberikan pemahaman, diberikan penjelasan kepada pasangan suami istri itu, ya, bahwa dalam rumah tangga itu pasti ada yang namanya ketidak apa ya, mungkin misalnya karena faktor komunikasi atau apa yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka riak-riak konflik itu muncul. Nah, ketika konflik itu muncul, bagaimana cara menanggapi, gitu kan? Apa yang kemudian menjadi apa istilahnya? Oke, baik, 5 menit lagi ya. Apa yang kemudian yang harus disiapkan ya, yang harus disiapkan ketika ada konflik yang muncul, baik itu misalnya dari sisi pribadinya si suami ataupun si istri, termasuk juga dari anak, ya, termasuk juga dari anak, atau nanti mungkin konflik itu berasal dari eksternal, ya, dari luar rumah tangganya, ya kan, termasuk lingkungan, itu kan semua bisa menjadi salah satu penyebab dari konflik dalam rumah tangga. Nah, kemudian yang berikutnya kawan-kawan, yang terakhir adalah membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan rumah tangga. Nah, ini fungsi yang terakhir, ya, tujuan yang terakhir, yaitu konselor Islam dalam hal ini disiapkan untuk dapat memberikan bantuan kepada pasangan suami istri yang sudah menikah, ya, untuk bisa memelihara situasi rumah tangganya, ya. Dari yang misalnya tadi, ya, kalau misalnya pun anggaplah rumah tangganya itu mengalami konflik, maka harapannya setelah dikonseling, rumah tangganya itu bisa kemudian kembali baik, ya, konfliknya terselesaikan dengan baik, kedua belah pihak itu mampu menyadari dirinya bahwa dan memposisikan dirinya bahwa ya harus bisa memahami pasangan masing-masing ketika memang merasa diri si yang bersangkutan, baik itu misalnya dari istri atau dari suami, ya, asal dari masalah itu muncul misalnya, lalu dia sadar bahwa oh iya, saya memang salah, saya mengaku bahwa saya yang salah, saya minta maaf dari kesalahan yang saya lakukan, dan saya akan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan seterusnya. Lalu kemudian ya rumah tangganya kembali baik misalnya gitu ya. Nah, lalu setelah rumah tangganya baik, lalu ditingkatkan lagi, ya, lalu ditingkatkan lagi dari yang baik kemudian menjadi lebih baik, ya. Jadi disitulah peran daripada konselor Islam itu untuk dapat memaksimalkan nih, ya, untuk dapat, ini kaitannya dengan konseling pernikahan, untuk dapat memaksimalkan rumah tangga seseorang itu yang dikonseling untuk bisa menggali potensinya masing-masing, potensi mereka, keluarga itu, untuk kemudian dikembangkan, ya. Jika tadi saya berikan gambaran, jika memang sempat ada konflik, maka dia dapat menyelesaikan konflik itu, lalu kemudian ya menjadi baik, dan dari baik itu bisa menjadi lebih baik. Nah, saya kira itu kawan-kawan yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan konseling pernikahan ini. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kekeliruan, ada kesalahan, dan saya juga mohon maaf kalau memang terkesan terburu-buru, ya, karena mohon maaf waktu yang ada memang terbatas. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, itulah tadi penyampaian dari Pak Ihsan dengan materi yang sangat luar biasa, menambah ilmu kita pada pagi hari ini. Mungkin langsung saja ya Pak ya, kita ke pertanyaan untuk mempersingkat waktu. Ya, boleh. Saya langsung persilahkan. Oke, ini ada pertanyaan dari Nikmatur Rapiah dari Kalsel. Menikah tidak hanya perkara umur, tapi juga menuntut kedewasaan. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah cukup dewasa dan siap untuk membina mahligai pernikahan? Kemudian bagaimana mempertahankan komitmen dalam sebuah pernikahan itu sendiri? Ya, itu pertanyaannya, Pak. Ya, oke. Terima kasih kepada yang bertanya. Jadi saya ingin mengawali dengan sebuah ungkapan bahwa dan ini saya kutip dari penyampaian guru saya. Jadi beliau bilang gini, tua itu pasti, dewasa pilihan. Ya, jadi tua itu pasti, dewasa pilihan. Nah, jadi memang ketika kita
berbicara tentang kedewasaan, maka itu bisa dilihat dari kesiapan kita, ya, kesiapan kita. Ada orang yang secara usia dia sudah uzur misalnya 40 50 tahun, tapi secara misalnya kemampuan berpikir, kemudian kematangan emosional itu belum dewasa sesungguhnya gitu ya. Karena indikator-indikator dari ketidakdewasaan itu ditemukan dalam dirinya dia. Nah, itu misalnya. Tapi ada juga yang secara usia mungkin masih 20-an, tapi dia bisa kemudian terlihat sangat dewasa ya. Misalnya dia ya seperti yang disampaikan oleh Mas Reza tadi lah, contohnya gitu kan. Jadi dia sudah bisa memilah mana yang harus menjadi prioritasnya, mana yang harus dia utamakan. Misalnya ketika dia disuguhkan oleh beberapa hal ya, ada pilihan-pilihan dalam hidupnya, dia sudah bisa menentukan mana yang harus saya dahulukan, mana yang harus saya prioritaskan, dan saya harus fokus untuk menyelesaikan itu. Ya, jadi kira-kira begitu. Lalu kemudian dia sudah secara emosi dia sudah memiliki kematangan ya, dia sudah memiliki kematangan, dia tidak mudah terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang ada di luar dirinya, dan dia mampu mengelola bagaimana respon atau sikap yang harus dia tunjukkan kepada sesuatu yang berada di luar dari dirinya itu. Nah, kira-kira itu yang bisa dijadikan sebagai indikator dari kedewasaan seseorang, ya. Lalu kemudian yang kedua kaitannya dengan komitmen tadi ya. Jadi makanya tadi saya singgung ya, ketika di proses ta'aruf itu betul-betul harus disampaikan